warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas terkait pencegahan COVID-19. Belakangan ini, virus corona telah menggemparkan berbagai belahan dunia. Di Indonesia salah satunya. Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa 14.000 yang telah terinfeksi pada kasus ini. Jangan panik, kita bisa melakukan pencegahan COVID-19 ini dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Cuci tangan. Mengapa cuci tangan itu sangat penting dalam pencegahan COVID-19? Karena tangan merupakan tempat persinggahan paling utama bagi virus-virus yang dapat ditularkan melalui air, makanan, darah dan produk darah, kemudian percikan pernafasan dan sistem pencernaan, baik sentuhan secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah studi mengatakan bahwa mencuci tangan merupakan salah satu tindakan yang paling efektif dalam pencegahan penyakit seperti diare, infeksi pernafasan, dan COVID-19 itu sendiri. 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan menggunakan air mengalir dan sabun, gosok telapak tangan kiri dan kanan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan kanan. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan dan sebaliknya. Yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari dengan telapak tangan kanan dan sebaliknya. Penting dalam mencuci tangan. Yang pertama yaitu setiap kali tangan kita kotor. Misalnya setelah mengetik, setelah memegang uang, menyentuh benda di tempat umum, misalnya barang supermarket ataupun mesin ATM, gagang pintu, hewan atau binatang, dan setelah berkebun. Yang kedua yaitu setelah buang air, misalnya buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga yaitu sebelum makan dan setelah makan. Yang keempat, setelah bermain, dan yang kelima, setelah batuk dan bersin. Bagaimana membersihkan tangan jika tidak ada air bersih? Nah, kita dapat menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Virus corona sensitif terhadap bahan pelarut organik dan desinfektan. Alkohol dapat menonaktifkan virus corona, sehingga produk-produk desinfektan yang mengandung alkohol dapat digunakan sebagai alternatif dari mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Selanjutnya, olahraga dan makan makanan yang bergizi. Daya tahan tubuh yang kuat merupakan salah satu benteng untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan berolahraga, kita dapat meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain berolahraga, kita juga dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ingat, cegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa hal tersebut merupakan hal utama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian bagian rajin pakai masker. Mengapa kita harus rajin memakai masker ya? Masker dapat menghambat penularan virus secara langsung. Masker dapat melindungi dirimu dan orang lain di sekitarmu. Masker juga dapat mencegah kita menyentuh muka secara langsung. Penggunaannya gampang kok. Ambil maskermu, kemudian pakai dengan cara menekan bagian hidung agar kuman tidak keluar masuk dari hidung dan menarik bagian bawah agar mulut tertutup sempurna. Ingat ya, setelah dipakai kita harus membuangnya langsung ke tempat sampah. Dan jangan khawatir ya, kita juga dapat menggunakan masker kain loh. Jangan lupa kita menggunakan masker jika ingin keluar rumah dan jika ingin berkendara motor maupun mobil. Nah, dari anjuran pemakaian masker kain, hal yang paling penting diperhatikan yaitu bagaimana cara mencuci masker dengan baik dan benar. Dianjurkan pemakaian masker kain selama 4 jam pemakaian. Setelah itu, dicuci menggunakan air hangat dan deterjen, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Selanjutnya, optimalkan batuk dan bersin. Bila batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain.
Jika kamu tidak mempunyai masker, maka saat batuk dan bersin, kamu bisa menggunakan tisu atau tutup dengan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu buang tisu atau masker bekas ke tempat sampah. Mudah kan? Tapi jangan lupa cuci tangan Anda menggunakan sabun di bawah air yang mengalir ya. Selanjutnya, nyantai di rumah saja. Selama corona masih terus mewabah, dianjurkan tetap di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Ada beberapa hal positif yang dapat dilakukan selama di rumah dan tentunya akan dekat dengan keluarga. Di antaranya, tetap menjaga kebersihan rumah, berolahraga secara rutin, masak makanan yang bergizi bersama dengan keluarga, tetap melaksanakan aktivitas di rumah dengan tetap bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Melaksanakan aktivitas ibadah di rumah saja bersama dengan keluarga. Ingat, jangan keluar rumah. Kita hanya keluar rumah jika ada keperluan yang sangat penting. Dengan tetap berada di rumah, maka kita akan jauh lebih aman. Ajarkan physical distance atau menjaga jarak fisik. Karena dengan menjaga jarak fisik, kita bisa mencegah penyebaran virus corona dengan cara 1. Jaga jarak Anda dengan orang lain minimal 1 meter dan hindari berjabat tangan. Yang kedua, hindari berkumpul di tempat keramaian atau di tempat-tempat umum. Jika terpaksa, gunakanlah masker. Yang ketiga, menerapkan sistem kerja di rumah. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang. Dan yang kelima, untuk sementara waktu beribadahlah di rumah. Nah, yang keenam yaitu hindari atau jangan dulu pergi ke luar kota atau luar negeri. Yang ketujuh, batasi atau hindari dulu pergi kunjungan ke rumah kerabat serta menerima tamu di rumah. Yang kedelapan, untuk sementara waktu anak bermain sendiri di rumah. Yang kesembilan, kurangi juga waktu pergi berbelanja. Jika benar-benar butuh, usahakan perginya jangan pada saat ramai. Yang ke-10, hindari atau jangan dulu pergi ke tempat wisata. Dengan mematuhi petunjuk ini, insya Allah kita terhindar dari virus corona serta memutus rantai penyebaran virus ini. Ingat, jaga jarak dan tetap di rumah. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 prahospital. Yuk, ayo kita sama-sama mendukung aturan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 prahospital agar tetap di rumah aja.